Nama saya Davatama Putra Ismianto dan di sini saya akan menjelaskan proyek MSP saya yang berjudul Pengaruh Video Game Terhadap Emosi Siswa SMP Tunas Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan karya tulis ini. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada para umatnya hingga akhir zaman. Penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Faisal Abidin selaku pembimbing konten dan Ibu Beina Pravantia selaku pembimbing bahasa. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan orang tua yang telah membantu dalam penyelesaian pembuatan karya tulis ini. Karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca sehingga karya tulis ilmiah ini bisa lebih baik. Semoga karya tulis ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi orang lain. Bermain video game merupakan kegiatan pelepas penat. Selain itu, bermain video game bisa dilakukan di mana saja, lewat handphone, konsol, maupun komputer. Ada banyak jenis game yang digemari di usia remaja. Contohnya adalah game aksi, tembak-menembak, battle royale, dan game simulasi. Sebagian orang menganggap bahwa bermain video game memiliki dampak yang negatif. Hal itu benar. Contoh dampak negatifnya adalah kecanduan, kurangnya bersosialisasi, dan perubahan sikap dan emosi. Saat bermain video game khususnya yang berbasis online, pemainnya meluapkan emosi karena berbagai alasan. Contohnya karena reaksi atas kemenangan atau kekalahan, ataupun reaksi ketika ada rekan tim atau lawan tim yang bermain tidak sebagaimana mestinya. Di samping itu, game juga memiliki dampak psikologis pada anak. Di antaranya dapat menghambat perkembangan sosial, karena dapat mengurangi aktivitas positif yang biasanya dilakukan pada usia mereka. Permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang dampak video game terhadap emosi siswa SMP Tunas Unggul. Masalah pada penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana video game dapat mempengaruhi emosi remaja, dan yang kedua, bagaimanakah dampak video game terhadap emosi remaja. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana video game berpengaruh terhadap emosi siswa dan mengetahui dampak video game terhadap emosi. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara membagikan kuesioner yang dibagikan melalui Google Form kepada remaja. Remaja yang dijadikan sampel adalah siswa SMP Tunas Unggul sebanyak 30 siswa. Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan tema. Yang kedua, membuat judul. Ketiga, menyusun proposal. Keempat, mengumpulkan data. Kelima, menganalisis data. Dan yang keenam, menarik simpulan dan saran. Berikut adalah jadwal penelitiannya. Di zaman yang canggih ini, siapa yang tidak mengenal video game? Video game adalah permainan berbasis komputer yang digunakan sebagai alat hiburan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil. Game yang seringnya berbasis online ini digemari oleh remaja, bahkan hingga kalangan dewasa. Video game dapat diakses dengan mudah kapanpun dimanapun. Sekarang ini, industri video game berkembang pesat, mulai dari bermunculnya game terbaru yang menyajikan grafis layaknya dunia nyata. Tidak heran jika hampir semua kalangan menyukainya. Sampai-sampai ada yang kecanduan dan lupa akan dunia nyata karena terlalu sering bermain video game. Ada juga yang mengalami perubahan perilaku hingga gangguan mental yang disebabkan oleh terlalu seringnya bermain video game. Jenis-jenis video game. Berikut adalah contoh video game berdasarkan genrenya. Yang pertama, action game. Game jenis ini menghadirkan fitur utama berupa aksi. Dalam action game, pemain harus memiliki keterampilan dan reaksi dan cepat untuk melawan musuh dan menghindari rintangan. Intinya, dalam game ini pemain harus menggunakan refleks, akurasi, dan waktu yang tepat untuk menyelesaikan level setiap game. Yang kedua, fighting game.
Game satu ini berisi pertarungan. Dalam game ini, pemain dapat memilih karakter dengan kemampuan yang berbeda-beda. Pemain juga bisa mengeluarkan jurus dan kemampuan berbeda dari tiap karakter untuk mengalahkan musuh. Biasanya pertarungan hadir secara one on one atau 1 lawan 1. Yang ketiga, first person shooter. Sesuai namanya, game jenis ini berisi tembak-menembak. Namun game ini kamu akan memainkan tokoh dengan cara pandang orang pertama. Tak heran jika dalam beberapa game karakter hanya ditampilkan dalam berbentuk tangan atau senjata. Game tembak-menembak sudut pandang orang ketiga bernama third person shooter. Yang keempat, simulasi. Game dengan genre simulasi menampilkan permainan yang mirip dengan kenyataan. Semua cerita dalam game simulasi akan dibuat semirip mungkin dengan kehidupan nyata. Contohnya seperti game simulasi mengendarai mobil, game sepak bola, hingga game membangun kota. Yang kelima, multiplayer game. Di zaman sekarang, multiplayer game adalah jenis game yang paling digemari. Dalam game ini, pemain akan bermain secara bersamaan, lebih dari 2 orang, bahkan bisa ribuan orang secara online. Pemain akan berada di dunia virtual untuk melawan musuh. Multiplayer Online Battle Arena atau MOBA juga termasuk dalam genre ini. Dan yang terakhir adalah Battle Royale. Jenis game yang satu ini adalah jenis game yang paling digemari juga. Konsep dari game ini adalah menjadi pemain yang terakhir hidup dengan cara bertahan dan mengeliminasi musuh. Peneliti membagi kuesioner yang berisikan 9 pertanyaan. Dari 9 pertanyaan tersebut, peneliti menyediakan 3 pertanyaan tentang identitas diri, mencantumkan 2 pertanyaan tentang kebiasaan bermain game, dan 4 pertanyaan tentang pengaruh video game terhadap emosi responden. Setelah melakukan proses pengambilan data, didapatkan hasil sebagai berikut. Diagram di atas menunjukkan persentase jenis permainan yang dimainkan oleh responden. Pada diagram tersebut diketahui bahwa 14 responden bermain game PUBG Mobile, 5 responden bermain game Fortnite, 5 responden bermain game Mobile Legends, 2 responden bermain game Call of Duty Mobile, 2 responden bermain game FPS seperti Counter-Strike, 1 responden bermain game OSU, dan 1 responden bermain game sports seperti Pro Evolution Soccer. Setelah melakukan proses pengambilan data, didapat data berapa lama waktu yang dihabiskan responden untuk bermain game dalam satu harinya. 17 responden bermain game selama lebih dari 2 jam per hari. 8 responden bermain game selama 1-2 jam per hari. 3 responden bermain game selama 30 menit sampai 1 jam per hari. 1 responden memiliki jam yang tidak menentu saat bermain game. Dan 1 responden terakhir bermain game selama 5 jam atau lebih per hari. Diagram tersebut menunjukkan persentase jenis emosi apa yang diluapkan responden ketika bermain game. Sebanyak 60% lebih sering meluapkan emosi positif, sedangkan 40% lainnya lebih sering meluapkan emosi negatif saat bermain game. Berikutnya didapat data jenis emosi yang sering responden luapkan ketika bermain game. Diagram tersebut menunjukkan persentase jenis emosi yang diluapkan responden ketika bermain game. Sebanyak 11 responden cenderung merasa senang saat bermain game. 6 responden cenderung meluapkan emosi marah, 3 responden cenderung sering mengeluh, 6 responden merasa gembira, 4 responden memiliki perasaan yang campur aduk, ada kesal, marah, senang, dan yang lainnya. Diagram di atas menunjukkan persentase reaksi apa yang responden munculkan ketika mengalami kekalahan. Sebanyak 7 responden meluapkan emosinya dengan cara berteriak, 4 responden cenderung berkata kasar, 7 responden lainnya memukul benda yang ada di sekitarnya, 2 responden lebih memilih untuk meluapkannya dengan cara tertawa, 5 responden cenderung merasa marah dan kesal, 2 responden meluapkan emosinya dengan mengeluarkan kata-kata keluhan, dan 3 responden terakhir memunculkan berbagai reaksi. Lalu berikut ini data terkait reaksi responden ketika game yang dimainkan mengalami lag atau lamban. Sebanyak 14 responden meluapkan emosinya dengan mengeluarkan kata-kata keluhan, 2 responden merasa marah dan kesal, 8 responden akan menunggu dengan sabar, dan 6 responden memiliki reaksi yang berbeda ketika game yang dimainkan mengalami lag. Contohnya adalah dengan mencari cara menghilangkannya hingga bermain game lain. Kesimpulan yang didapat dari penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah siswa yang bermain game PUBG Mobile, Fortnite, dan Mobile Legends menghabiskan lebih dari 2 jam per harinya untuk bermain video game.
mereka lebih sering meluapkan emosi negatif seperti berteriak, mengeluh, dan berbicara kasar. Yang kedua, 18 responden menghabiskan setidaknya 2 jam atau kurang per hari untuk bermain game. Responden juga mengaku bahwa emosi positif seperti senang, tertawa lebih sering diluapkannya. Yang ketiga, jika mengalami kekalahan atau lag, 25 responden lebih sering meluapkan emosi negatif seperti mengeluh, berteriak, berbicara kasar, dan memukul benda yang ada di sekitarnya. Adapun saran umum dan pengembangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada penelitian bisa ditambahkan metode wawancara dengan mengambil rekaman video secara langsung dengan responden. Yang kedua, diharapkan pada penelitian isi bisa dikembangkan dan tidak hanya membahas tentang emosi dan video game. Diharapkan pada penelitian, kuesioner yang dibagikan melalui Google Forms secara online ditambahkan lebih banyak pertanyaan agar data yang didapatkan lebih tepat dan akurat. Baik, sekian presentasi MSP dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.